Kalau tadi kita melihat abad 20 sebagai sebuah sejarah awal, kerajaan besar runtuh, muncul percobaan besar yang dimulai oleh Lenin, dia sebenarnya ditutup oleh Thatcher and Reagan. Abad 20 berisi tokoh-tokoh besar, tetapi puncak-puncaknya selain Lenin ada Hitler kalau kita mau lihat yang destruktifnya, ada Roosevelt, ada Churchill, ada Kennedy, ada Obama sekarang, tetapi Obama abad 21. Abad 20 ditutup oleh Thatcher dan Ronald Reagan. Jadi ini puncak-puncak kepemimpinan dalam sejarah. Nah, kenapa bisa lahir? Bagaimana kita melihat seorang Thatcher? Ini privatisasi segala macam. Nanti kita masukkan sebagai sebuah bagian. Tetapi orang seperti Thatcher lahir karena 3 kondisi. Ya, ini kalau ada yang menulis disertasi soal sejarah, soal politik dan kepemimpinan, barangkali ini kasus paling bagus. 3 hal bertemu sekaligus. 1, sejarah membuka kemungkinan, memberi kesempatan. Kedua, ada gagasan yang jelas yang diperjuangkan. Yang ketiga, ada tokohnya yang muncul. Tokoh yang pas yang memerankan peran sejarah. Sejarahnya yang tadi, setelah dibuka oleh Lenin, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, percobaan besar. Jangan lupa ada depresi besar, ada lahir Keynesianism yang mencoba memberi jawaban kepada depresi besar. Kapitalisme tidak lagi mampu berdiri sendiri, swasta harus dikendalikan, kalau tidak semuanya menuju pada jenjang kehancuran. Komunisme memberikan jawaban yang total dan radikal, tetapi di dunia demokratis itu ditolak dengan cara demokratis, tetap cara yang sama diadopsi dalam beberapa takarannya, dan pemikirnya adalah yang kita sebut sebagai John Maynard Keynes. Negara berperan semakin besar dalam ekonomi, swasta semakin dikekang. Ini konteks besar. Setelah Perang Dunia Kedua, di Inggris, Clement Attlee yang menggantikan Churchill yang melakukan percobaan besar-besaran, melakukan nasionalisasi ekonomi. Semua perusahaan-perusahaan besar dinasionalisasi, dijadikan milik negara setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kalau di Amerika Serikat tidak pernah dilakukan nasionalisasi, kebijakan sosialnya untuk mengendalikan kapitalisme lebih kepada asuransi sosial, kepada perpajakan. Kalau di Eropa lebih kepada, selain itu juga ada transfer pemilikan dalam bentuk penguasaan aset-aset publik oleh negara. Ini konteks besarnya abad ke-20 yang diwarisi oleh Thatcher, yang pada tahun 70-an oleh Bang Faisal disebut atau berujung pada sebuah kondisi yang disebut sebagai stagflasi. Apa yang berhasil pada tahun 50-an, jangan lupa ini pengendaliannya berhasil tahun 50-an, sukses besar, bahkan Uni Soviet juga sukses besar. Tetapi akhir tahun 60-an berujung pada gejala-gejala stagflasi. Ini kompleks dari segi teknis ekonomi, tetapi intinya adalah bahwa percobaan besar pengendalian kapitalisme yang berhasil pada tahun 50-an, pada awal tahun 60-an, menunjukkan problema besar pada akhir tahun 60-an dan 70-an yang disebut sebagai stagflasi. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi tinggi, malah cenderung rendah, dan anehnya sebagaimana yang tidak diperkirakan oleh Keynes, begitu pemerintah nambah uang, begitu pemerintah mengendalikan income, bukannya pertumbuhan kembali, malah yang kembali yang muncul adalah gejala baru, yaitu inflasi. Jadi ekonomi tidak kunjung berkembang sebagaimana yang diinginkan, dengan pengendalian income, dengan pengendalian harga, dengan pengendalian pemilikan, tetapi justru muncul gejala baru, negara tambah dana, tambah pengendalian, muncul inflasi, buruh semakin kuat tetapi income mereka tidak semakin meningkat, sehingga kekuatan itu bukan kekuatan yang konstruktif yang tercipta, tetapi kekuatan yang destruktif. Nah, ini konteks besar sejarah yang melahirkan Thatcherism. Harus muncul sebuah koreksi terhadap koreksi pada kapitalisme. Roosevelt, Clement Attlee. Harus muncul setelah 30 tahun koreksi terhadap koreksi besar. Nah, inilah Thatcher. Tetapi dia tidak akan mungkin juga muncul kalau tidak ada idenya. Sejarah membuka kesempatan, tetapi kalau tidak ada ide alternatif menjelaskan apa yang harus dilakukan, nggak akan juga bisa terjadi jawaban yang efektif.
Nah, di sini pentingnya kita melihat pertarungan gagasan. Intinya ada dua orang terbesar yang memberikan jawaban alternatif terhadap apa yang harus dilakukan sebagai koreksi terhadap koreksi. Oke, ada philosophy of economics-nya dari Hayek, ada technical economics-nya dari Friedman, monetarism. Oke, ini pelajaran terpenting bagi teman-teman kalau menulis disertasi atau tesis tentang perubahan ekonomi. Contoh paling baik dan paling hitam dan putih dalam menjelaskan bahwa walaupun sejarah memberi kesempatan, kalau tidak ada gagasan alternatif yang ada, dia tidak menjadi perubahan yang besar. Nah, Hayek dan Friedman memberikan jawaban terhadap pertanyaan tahun 70-an, akhir 60-an. Bagaimana keluar dari stagflasi, apa yang harus dilakukan pada negara demokrasi kapitalisme yang saat itu menghadapi persoalan besar. Tetapi kalau ide dan sejarah saja, tidak ada tokohnya, susah juga. Jadi orang bisa bilang bahwa oke, ini kan sejarah akan bersifat otomatis, sejarah akan mencari tokohnya, tetapi itu spekulasi lah. Faktanya adalah pada tahun 70-an, pertengahan tahun 70-an, ada seorang tokoh politik, seorang wanita yang kalau kita lihat hidupnya sebenarnya amat sangat biasa. Dia bukan seorang aristokrat, apalagi jangan lupa dia partai konservatif. Konservatif itu asal usulnya kaum aristokrat di Inggris. Dia anak tukang pedagang kelontong. Tadi kan videonya memperlihatkan ya, anak pedagang kelontong di partai orang-orang aristokrat. Ini partainya Winston Churchill, cucunya Randolph Churchill, bekas Menteri Keuangan Kerajaan Inggris Raya. Ini gudangnya kaum aristokrat. Bukan hanya dia orang biasa, dia adalah seorang wanita. Ya tentu saja Ratu Inggris wanita, tapi kan ratu, dia birthright-nya ratu. Tetapi ini dia harus melewati jenjang politik karir yang didominasi oleh kaum aristokrat laki-laki. Hebatnya lagi, Thatcher sebagai mahasiswa, dia tidak belajar filsafat, dia tidak belajar politik. Barangkali karena dia tidak belajar filsafat, tidak belajar ekonomi, dan tidak belajar politik, dia belajar ilmu kimia. Dan dia masuk ke politik. Dia berkata, I am a scientist, I am not a politician. Barangkali ini menjelaskan sedikit kenapa dia begitu merasa pasti dengan apa yang dia perjuangkan kemudian. Oke, nah orang seperti ini yang menjadi tokoh sejarah. Ada satu pada Thatcher yang membuat dia tepat sebagai tokoh politik. Dia masih muda, kebetulan sekali dia karena kebutuhan akan peran wanita yang semakin besar, dia diangkat sebagai menteri pendidikan. Pada saat menjadi menteri pendidikan, dia belum jadi ideolog. Dia baru berkenalan dengan ide-ide tentang ekonomi. Dia baru ada sebuah institut di London yang dibuat oleh teman-temannya Hayek dan Friedman. Dia baru muncul main-main. Tetapi pada saat dia menjadi menteri pendidikan, waktu itu dia mendapat dilema praktis. Susu ditanggung negara. Semua sekolah anak kecil dikasih susu. Kaya miskin susu. Anak sekolah datang susu, siang susu, mau pulang susu. Enak bener, negara kaya. Ada sosialisme demokratis. Mau diapain lagi? Negara begitu baik, semuanya punya negara, negara susu, susu, susu. Kaya miskin susu. Pada saat Thatcher menjadi menteri pendidikan, dia lihat banyak sekolah atapnya bolong, buku-bukunya kurang, mejanya udah mulai rusak, perpustakaannya nggak lagi beli buku baru, uangnya terbatas. Uang nggak turun dari langit, biar punya negara, tapi kan uang harus ada anggaran. Dia dalam dilema, harus saya apakan nih? Sementara beli susu X rupiah, kita beli ini, buku nggak kita beli. Komputer yang baru mulai berkembang, kita harus coba-coba di laboratorium, nggak bisa kita beli. Akhirnya dia putuskan, dia bilang stop susu buat
pelajar, kita pakai duitnya untuk kembangkan fasilitas yang memungkinkan kita, anak-anak kita belajar lebih baik.